Hope People, hari ini spesial sekali aku ditemani oleh Kak Karina Aprilia dari Layak Official. Kamu mungkin bingung apa sih Layak Official? Kita akan get into it. Jadi Layak Official ini adalah sebuah clothing brand lokal yang gak hanya fokus sama fashion aja, tapi dia juga fokus sama inclusivity. Jadi kayak gimana sih caranya si Layak Official ini bisa memadukan inclusivity dengan yang non-inklusif. Jadi kita denger ya ceritanya, tapi seperti biasa kita harus tanya dulu hope-nya dari Mbak Aprilia itu apa. Jadi semua narasumber aku biasanya tuh di awal Hopecast kita kasih kertas, kasih pen, terus ditulisin. Kamu tulisin hope-nya kamu apa. Kita baru bahas by the end of the Hopecast. Siap. Silakan. Hope aku panjang banget lagi untuk kertasnya. Gak apa-apa. Kayak satu sampai sini sini. A few moments later. Sudah. Bercanda doang. Sudah, Kak. Masukin ya. Thank you. So, jadi Layak Official, Ya. ini kamu yang adain, Ya, kamu betul. foundernya. Yes, betul. Boleh diceritakan dulu nih ke Hope People, apa sih Layak Official dan apa yang jadi inspirasi kamu untuk memulai ini? Oke, so sebenarnya Layak Official itu adalah clothing brand tapi menggunakan model-model disabilitas. Awalnya banget nih, ini ceritanya agak panjang ya karena kita udah berjalan hampir setahun, banyak sekali yang dilewatin. Kita pakai model-model disabilitas kayak Down syndrome, tuli, dan itu emang bukan campaign tapi memang model kita tuh harus disabilitas gitu. Karena kalau kita ngomongin clothing brand, di Indonesia tuh udah banyak banget ya clothing brand, tapi kenapa belum ada yang memberdayakan model-model disabilitas gitu. Sedangkan setelah aku benar-benar terjun langsung di komunitas disabilitas, banyak banget disabilitas yang berbakat menjadi model. Tapi selama ini memang tidak ada wadahnya, tidak ada kesempatannya gitu. Jadi pas aku buka ini, banyak banget model yang datang. Awalnya aku belum terlalu dekat sama komunitas disabilitas. Maksudnya ya aku sebagai pada umumnya orang aja gitu yang kayak disabilitas tuh apa sih gitu kan. Kemudian waktu aku buka clothing brand, aku nyari model dan clothing brand aku belum ada followersnya, masih teman-teman aku. Itu tuh banyak banget yang daftar. Yang aku sampai kayak ini tahu dari mana ya gitu. Kayak ternyata kalau komunitas disabilitas tuh nyebarnya tuh emang cepet gitu kan. Ya udah akhirnya aku bikin clothing brand. Bismillah aja deh, nggak tahu nih gimana soalnya pasti kualitasnya berbeda gitu sama profesional model kan. Jadi kayak ya udah aku coba dan ternyata it works. Dalam waktu 7 bulan kita tuh udah sampai ke 10.000 sekian followers gitu. Dan engagementnya juga tinggi gitu. Cuman memang ya namanya followers naik turun lah ya, sampai 11.000, turun lagi 10.500. Tapi yang mau aku sampaikan adalah ternyata di Indonesia nih masih banyak banget orang baik yang masih memang peduli dan sebenarnya mereka senang ketika ada suatu brand yang memberikan kesempatan sama teman-teman yang selama ini kurang diberi kesempatan gitu. So Layak Official awalnya dari situ, kemudian keuntungan kita 40%-nya kita alokasikan juga buat pengembangan soft skill dari teman-teman disabilitas. Kenapa akhirnya pengembangan soft skill? Karena ternyata pas aku baca data, ada berapa banyak teman-teman disabilitas di Indonesia itu ada 22 juta. Kemudian 22 juta sekian, itu 8,5% dari total penduduk. Kemudian yang bekerja dari 22 juta hanya 670 ribuan sekian. Itu hanya berapa persennya gitu kan. Kemudian mayoritas dari 670 ribuan itu pekerja kasar, jadi 0,81% dari 600 ribu, kalau nggak salah 600 ribu atau 700 ribu around segitu, itu tuh pekerja kasar, petani, buruh, kemudian ya belum di tingkat profesional. Tingkat profesional tuh sangat rendah. Kemudian pas aku cari tahu apa sih sebenarnya faktornya. Faktornya satu, mereka tidak diberikan kesempatan yang sama. Kedua, kenapa mereka tidak diberikan kesempatan yang sama? Tingkat pendidikan mereka sangat rendah dibandingkan teman-teman non-disabilitas.
kita non disabilitas yang reguler aja tingkat pendidikan kita di internasional sudah rendah. Nah mereka tuh grafiknya gini turun setelah aku baca datanya gitu kan. Kalau kita ngejar aku bikin SLB gitu ya, kayaknya nggak kekejar deh sampai tingkat ke profesional tuh keburu mereka tua gitu ibaratnya. So aku berpikir oke, kalau gitu kita bikin sekolah yang memang mengasah soft skill. Toh kadang dengan mereka belajar pelajaran belum tentu mereka suka gitu untuk nanti mereka bekerja gitu kan. Kalau mereka soft skill kan mereka mengerjakan apa yang mereka sukai dan biasanya orang yang mengerjakan apa yang mereka kerjain itu lebih passionate gitu, lebih semangat. Nah, jadi aku berpikir oke, kalau gitu kita bikin sekolah pengembangan soft skill. Jadi ada namanya Layak School selain Layak Official. Nah, itu adalah duit-duit yang kita alokasikan dari profit Layak Official, beberapa kita alokasikan ke Layak School gitu. Oke, jadi untuk modal-modelnya sendiri memang kamu in a way kayak rekrut waktu itu ayo siapa gitu ya? Iya, open cast gitu. Oke, so basically mereka memang sudah ada bakat modelingnya atau nanti diajarin lagi di Layak? Untuk Layak Official itu awal-awal nggak ada pengajaran, maksudnya kayak karena belum ada Layak School kan waktu itu, baru Layak Official dan itu belum. Maksudnya baru pertama launching ya, belum ada dananya juga karena kan kita dana dari Layak Official juga gitu kan. Kemudian dari situ setelah beberapa bulan jalan, aku lupa berapa bulan, kayak 7 bulan itu baru ada si Layak School ini gitu. Nah, Layak School ini memang masih berbayar Kak, karena clothing brand sendiri di Indonesia kan sulit banget ya untuk terus berkembang di tahun pertama kan, paling tahun ketiga gitu kan targetnya. Nah, jadi memang masih berbayar, tapi tidak semahal kelas modeling reguler gitu. Jadi masih ada yang kita subsidi juga. Kemudian untuk model-modelnya di Layak School bisa siapa aja bisa ikut gitu. Oke. Itu sih. Jadi untuk bisa masuk ke Layak School ini ada kayak evaluasinya dulu kah atau siapapun bisa masuk? Siapapun bisa masuk. Di tahun pertama mereka masuk bisa masuk. Setelah itu baru kita penilaian langsung. Jadi evaluasinya ketika praktek langsung. Mereka tuh sebenarnya bakatnya kemana, sukanya apa, asesmennya ketika di sekolah lah gitu. Oke. Jadi ini terbuka untuk siapapun. Yes. Ini teman-teman mungkin Hope People pengen tahu adanya di mana bisa kamu. Iya. Untuk Layak School sendiri kita ada di setiap hari Sabtu kelasnya, Sabtu dan Minggu di Sunyi Coffee Barito saat ini gitu. Jadi kita kayak kolaborasi gitu sama Sunyi Barito. Kebetulan Sunyi Barito kan juga mempekerjakan teman-teman tuli, semua karyawannya kan tuli gitu kan. Jadi aku kerjasama, di bawahnya ada namanya Sunyi Academy, yang mana itu tempatnya bisa dipakai untuk pendidikan gitulah ibaratnya gitu. Ya, aku pernah tuh ngopi di situ dan jadi belajar A sampai Z. Di Sunyi, seru banget. Seru banget. Terus yang kamu rasakan nih setelah setahun ini, tantangan terbesarnya dalam mengelola Layak Official tuh apa sebagai sebuah brand yang fokusnya inclusivity? Oke. Tantangannya satu, kita ngelawan model-model reguler yang profesional. Itu berat banget Kak karena bentuk baju kita jadi nggak begitu kelihatan. Apalagi maaf kadang model-model kita ada yang Down syndrome. Down syndrome itu bentuk badannya tidak seperti reguler. Kadang tuh ada yang kayak gemuk gitu, maksudnya gemuk tapi pendek kayak gitu-gitu. Karena mereka jarang ada yang tinggi atau badannya apa ya, seperti model reguler lah gitu. Nah, itu tantangannya satu. Clothing brand lain malah menggunakan bule gitu, yang memang bule tuh badannya memang bagus gitu, untuk baju tuh jadi kelihatan lebih bagus kan. Nah, itu tantangannya. Terus kedua, lebih ke ketika photoshoot itu berlangsung sih, karena mereka bukan model profesional, jadi butuh takes time untuk ngarahin gaya mereka. Bener-bener satu-satu kita arahin gayanya. Kemudian balapan juga sama waktu karena kita nyewa studio kan. Jadi itu sih paling tantangannya. Dua itu yang terbesar ya. Oke. Dan jadi untuk Layak Official sendiri ini kedepannya akan terus memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus seperti terus. Ini awal core-nya banget, kenapa bisa kamu kepikiran harus anak-anak dengan kebutuhan khusus yang jadi model? Apakah
mungkin kamu punya teman atau punya saudara yang berkebutuhan khusus, jadi kamu tuh kayaknya passionate banget harus yang berkebutuhan Fun khusus. fact, aku nih nggak punya saudara, nggak punya temen awalnya banget ya yang berkebutuhan khusus. Tapi jadi sebenarnya aku punya kayak jiwa sosial tuh dari aku SMP. Jadi aku pengen bikin awalnya apa itu namanya panti jompo. Jadi kayak buat buat kayak kakek-kakek atau nenek-nenek yang memang aduh hidupnya harus nyari duit sendiri sebatang kara dan sebagainya. Jadi SMP aku udah bilang ke ibuku kalau bunda nanti kalau aku udah gede aku mau bikin panti jompo gitu. Terus kata bundaku oh iya amin gitu. Terus bundaku mungkin mikir kayak oh itu mimpi anak-anak aja kali karena dia abis ngelihat apa gitu jadi kasihan segala macam. Tapi ternyata enggak. Memang sih sampai besar kan maksudnya kita ada masanya sibuk main, lupa sama mimpi kita. Tapi ternyata begitu kita balik lagi ke mimpi cita-cita lo apa sih tetap ada gitu. Kalau aku tuh memang pengen bikin panti jompo. Terus akhirnya berkembang mimpi itu kayaknya bisa nih panti jompo ada panti asuhannya juga. Jadi mereka kan lack of love. Jadi aku ngerasa kalau di situ disatuin kayak panti jompo tuh ngerasa oh gue punya cucu ya. Terus kayak anak-anak ini juga ngerasa gue punya sosok seperti orang tua ya di sini gitu yang harus gue urus, harus harus diberikan kasih sayang gitu. Jadi nanti si anak-anak ini tuh pengen banget aku bantuin ngurus masak, sarapan, bantuin mandiin, baru mereka berangkat sekolah kayak gitu. Tapi itu pas aku SMA kan, pas aku kuliah aku libur 3 bulan. Kebetulan bundaku sempat jadi vendornya NPC buat Paralimpik yang waktu di Indonesia. Aku ikut tuh. Emang bundaku kalau kerja suka bawa-bawa aku gitu dari kecil. Jadi pas aku liburan 3 bulan kita lagi fokus pelatihan untuk Paralimpik. Aku ke Solo gitu untuk mendampingi mereka latihan, terus kemudian ngelihat langsung gimana perjuangannya mereka kan di situ jadinya. Terus abis itu nemenin mereka lomba. Jadi kayak oh mereka ini luar biasa banget ya. Gold, perak, emas tuh perunggu tuh mereka dapetin banyak banget Kak. Jadi aku ngerasa oh mereka ini luar biasa banget. Tapi kenapa media tuh lebih nyorot yang ke maksudnya yang regulernya gitu, which is gak apa-apa banget, kita juga bangga sama atlet-atlet reguler, cuman aku ngerasa mereka juga butuh hal yang sebesar itu medianya, disorotnya sebesar itu, tapi ternyata tidak. Jadi dari situ aku ada rasa kecewa juga. Dari rasa kecewa itu tapi aku jadi mikir apa yang bisa gue bantu ya untuk mereka. Ngapain ya? Harus apa ya? Ya udah akhirnya mimpi itu terus jadi pertanyaan nih mau bikin apa buat mereka, tapi fokusnya udah ke disabilitas karena pada saat itu NPC aku jadi deket sama atlet-atletnya karena kan setiap hari bareng di Solo. Terus kadang aku suka main catur, bayangin aja bisa main teman-teman netra bisa main catur dan dapetin emas. Begitu aku main catur aku pun kalah Kak, kayak aku pindahin nih iseng gitu kan karena ya iseng aja gitu, dan mereka tuh tahu gitu kayak ini tadinya nggak di sini nih, ini tuh di sini gitu. Kayak aku langsung kayak gila sih ini. Maksudnya mereka menghafal semuanya, menghafal posisi yang mereka lagi main, kemudian menghafal juga langkah-langkahnya. Itu kita ngafal langkah-langkah aja belum tentu bisa, tapi mereka tuh bener-bener bisa dan mereka cuman ngeraba gini doang sedikit terus habis itu hafal. Jadi kayak itu luar biasa banget buat aku. Dari situ aku jadi kayak oke, ayo Kar gitu, langsung gitu sih, langsung kayak ayo Kar kita bantu gitu. Ya akhirnya kerja, ngumpulin duit, terus aku juga berpikir kayaknya nggak mungkin nih kalau bikin panti asuhan dalam waktu dekat, kayaknya terlalu banyak uang yang dibutuhkan, terlalu minta-minta juga nantinya. Aku tidak mau mengajarkan mereka minta-minta, aku pengen ngajarin mereka untuk berkembang. Gimana capeknya nyari uang, gimana susahnya bertahan hidup, itu memang kita ajarin. Maksudnya selama ini mereka berpikir kita, teman-teman non disabilitas, hidup kita tuh perfect, semuanya tuh mudah, semuanya tuh gampang.
dan mereka nggak bisa ngelihat kekurangannya kita. Sedangkan kita kadang yang teman-teman non disabilitas ngelihat teman-teman disabilitas tuh hanya kekurangannya aja gitu. Mereka tidak bisa melihat bakatnya dari teman-teman disabilitas. Jadi kebalik nih gitu kan. Nah, pola pikir itu yang mau aku ubah. Jadi kadang aku sama teman-teman disabilitas, aku menunjukkan kalau aku lagi stres, aku lagi capek tuh aku cerita kayak gimana ya, aku capek banget nih gitu. Jadi mereka juga, oh ternyata hidup kalian juga berat ya gitu. Kayak tidak usah jaga image gitu depan mereka tuh. Aku bener-bener nunjukin stresnya, sedihnya, marahnya, senangnya, pokoknya aku tunjukin suka dukanya ke mereka gitu. Jadi saling berempati. Betul, itu yang mau aku bangun sih sama mereka gitu. Oke. Terus menurut kamu gimana respon masyarakat terhadap inisiatif dari Layak Official ini? Responnya alhamdulillah sejauh ini selalu positif, nggak ada yang negatif, jangan sampai. Tapi mereka benar-benar support, terus begitu mendengar tentang konsep layak, mereka tuh benar-benar yang teman-teman non disabilitas pun benar-benar langsung kayak gue mau bantu deh. Ternyata mereka juga sebenarnya mau bantu teman-teman non disabilitas, tapi tidak tahu wadahnya yang mana, terus kemudian harus kemana gitu. Jadi sebenarnya kadang ketika aku mau nyerah, teman-teman non disabilitas maupun teman-teman disabilitas tuh yang ngebangun semangat aku lagi untuk jangan dong, jangan nyerah, ayo apa yang butuh kita bantu gitu. Nah itu sih sebenarnya cita-cita aku, pengen ngebikin ekosistem yang memang bisa gotong royong nih satu sama lain, bisa inklusif gitu. Oke. Terus bagaimana, kamu udah tahu House of Hope kan? Iya. Bagaimana nih menurut kamu tentang House of Hope sebagai jembatan untuk individu berkebutuhan khusus untuk bisa eksis di masyarakat, untuk bisa bekerja mandiri? Ya aku bener-bener support banget sih, karena dari awal aku dikontak, terus aku sebelumnya Niel juga yang kontak aku, terus abis itu aku nge-stalking juga sosial medianya, terus kemudian sempat dikontak juga kan, terus dijelasin visi misinya apa, dan visi misinya tuh bener-bener sama Layak Official, mirip lah sama Layak Official, yang mana kita pengen menjadikan mereka mandiri. So aku bener-bener senang banget ada House of Hope. Aku nggak pernah ngerasa kompetitor gitu, sebagai kompetitor, karena kita tuh zaman sekarang kayaknya harus banyak kolaborasi kan, bukan kompetitif lagi gitu. So aku senang banget karena aku ngerasa kayaknya someday aku harus kolaborasi nih sama House of Hope. Yes, karena please do. Visi misinya sama banget. Kita harus bener-bener bisa memberikan wadah untuk teman-teman yang memang membutuhkan gitu. Iya, ada kok beberapa calon-calon model di sini yang udah ada bakat-bakatnya. Kamu ada rencana adain kayak grand fashion show gitu? Ada banget lagi. Aku kaget kamu tahu. Ya, so kita bakal ada grand fashion show gitu di Desember, tanggal 14 Desember. Nanti banyak banget model-model kita yang udah dari kelas. Jadi sebenarnya ini untuk mereka tuh kayak graduation-nya mereka gitu loh, Kak. Tapi untuk kita ini salah satu ajang untuk kita unjuk taring bahwa inklusif tuh bisa bikin inklusif gitu, bisa bekerja sama-sama mereka. Dan ini adalah ajang kita untuk nunjukin bakatnya mereka. Makanya di fashion show kita gak ada model reguler, tapi ada penyanyi artis lah, salah satu artis Indonesia gitu. Untuk kayak gak boleh di-spill dulu. Belum. Maaf, belum. Jadi kayak ada artis Indonesia yang bakal kayak ala-ala Victoria's Secret gitu loh. Jadi kayak model-modelnya bakal mingle bareng di atas panggung. Mereka jadi fun gitu, suasananya nggak tegang. Kita bikin fashion show-nya bener-bener fun. Terus kemudian desainer-desainernya juga beberapa kita kerjasama sama desainer JFW kemarin. Tapi aku belum mau spill dulu. Itu baru sedikit aja spillnya. Kemudian nanti ada Kak Bubah juga yang bakal bantuin kita di acara ini. Terus ya ini bakal bikin insya Allah bisa jadi gede sih harapannya gitu. Iya. The first ever. Yes, the first ever. Di spill tempatnya udah boleh?
Tempatnya tuh kita masih ada beberapa pilihan soalnya sekarang. Tapi yang pasti pokoknya tanggal 14 Desember. Tanggal 14 Desember. Gitu. Nanti kalau mereka Hope People nih pengen tahu di mana, kapan dapat infonya tuh gimana? Kalian bisa nge-follow Layak Official, nanti bakal kita spill di sana semuanya di Layak Official atau di Layak School gitu. Oke, dan ini akan ada tiketnya atau Free. Mau datang lihat gitu? Iya, mau dan datang. akan ada dijual di situ juga? Iya, baju-bajunya bakal dijual di situ, tapi untuk tiketnya nggak ada tiket, cuman regis aja sih Kak. Oke. Karena kan takutnya kayak semua orang datang, seatnya kan terbatas, jadi harus mendaftar juga, dan beberapa kan ada tamu undangan. Nanti Kak ini juga aku undang ya. Dengan senang harus hati. datang ya Kak. Gitu. Sure. Oke. Terus itu kali nanti kamu sediain kayak tempat buat para modelnya ini foto-foto sama yang datang kan pasti pengen Iya foto-foto. betul. Kita bakal nyediain kayak booth gitu. Jadi kayak bukan foto booth, tapi kita bikin ya sesederhana mungkin tapi semewah mungkin lah kelihatannya gitu. Iya. Definitely kasih tahu aku kapan, di mana, even before. Jadi bisa aku bantu post-post. Ih, senang sekali. Baik banget kayaknya, terima kasih. Thank you. This is gonna be so fun. Terakhir nih, jika ada satu pesan yang ingin kamu sampaikan kepada Hope People yang terinspirasi sama cerita kamu, terutama yang ingin mendukung program inclusivity, apa yang ingin kamu sampaikan? Yang pengen bikin inclusivity juga gitu kan. Saran aku jangan menyerah karena memang berat, dijalaninnya lumayan berat. Banyak banget tantangan, tapi don't worry karena di depan tuh pasti semuanya indah kalau kalian memang jalaninnya ikhlas, kalian jalaninnya happy, dan juga niatnya memang untuk kebersamaan. Tuhan tuh nggak tidur kok, pasti bantu kalian gitu. Oke. Di awal-awal tuh yang menjadi supportnya kamu atau support sistemnya kamu lebih kemana nih, di keluarga kamu kah atau teman-teman atau komunitas? Justru awal-awal keluargaku jujur, ini fun fact lagi, keluargaku agak kayak skeptis gitu, kayak bukan skeptis sama teman-teman disabilitas ya, tapi lebih ke ini yakin nih bajunya fotonya mau kayak gini, soalnya ini bentuknya nggak kelihatan loh gitu, yang kayak nggak mau ada model regulernya aja, karena kalau nggak ada model regulernya menurut mereka jadi nggak begitu bagus gitu. Tapi sempat sedih digituin apalagi sama keluarga, tapi ya hal kayak gitu nggak bikin aku patah semangat lah, nangis sedikit nggak ada masalah. Jadi abis itu kayak aku tetap post, karena kalau ada model regulernya mereka kan jadi lebih fokus ke model reguler lagi gitu kan. Aku bener-bener kayak mau ngasih panggungnya buat teman-teman disabilitas kali ini, bener-bener panggungnya buat kalian, all yours. Kalau ada regulernya nggak mau ada distraksi lah ibaratnya gitu sih Kak. Oke. So in a way, normal is boring. Yes. Okay. So different is beautiful. Setuju sih Kak, setuju banget. Oke, so thank you so much. Thank you. Sebelum kita ke ujung acara podcast, aku akan bacain dulu yang menjadi hope-nya kamu. Mana ya? Oke. I hope semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama, peluang yang sama, dan hak yang sesuai. Love you all. Heart. Thank you so much. Jadi kesamarataan ya. Betul, kesetaraan. Betul. Jadi dikasih kesempatan, izinkan mereka untuk menunjukkan bakatnya mereka, talentanya mereka. Semoga nih event grand fashion show-nya berjalan dengan lancar, sukses. Jangan lupa nanti kalau udah mendekati 14, kamu check it out, follow dulu biar kamu terupdate. Yes, please. Dan satu hal lagi, salah itu hal biasa guys. Jadi kita yang non-disabilitas aja sering banget salah. Apalagi buat teman-teman disabilitas yang ini dunia yang baru buat mereka. So berikan mereka kesempatan, salah 1-2 nggak ada masalah. Biarkan mereka bangkit. Betul. Masih terus berlanjut kok. Iya, Masih betul. terus ada matahari kok. Betul banget. So thank you so much. Thank you untuk Kak. waktunya. Thank you banget. I'll see you soon. Oke. And see you on the next episode. Bye. Bye, people.